Semua rate dari Dimas adalah pandangan Dimas mata. Bagus atau enggak sebuah film itu pilihan masing-masing. Silahkan ditonton. I'm ready for love. I'm ready for love. I was 14, such a kid. It was the four of us. The whole thing. Wow. Jadi rate untuk film dokumenter Blackpink Light Up the Sky Dimas kasih rate 9,5/10. Hai guys, makasih udah klik video ini. Jadi kali ini Dimas akan nge-review film dokumenter Blackpink Light Up the Sky yang mana kalian para Blink pasti udah nonton. Dan kalau bisa kalian nontonnya jangan dari link-link yang tidak benar ya. Jangan dari ilegal, karena kalau kalian berlangganan Netflix itu harganya nggak terlalu mahal guys. Kalian langsung aja scroll video Dimas di bawah. Cara berlangganan Netflix itu murah banget dengan menggunakan Shopee dan pakai Indomaret aja udah bisa kok bayarnya. Nggak perlu pakai ATM. Jadi cast-nya jelas aja Jisoo, Lisa, Jennie, dan Rose. Nah jika kita sering banget melihat mereka tuh energik banget di atas panggung, di sini kita dibikin sedih, mellow, lucu juga. Dimana kisah mereka dari awal menjadi trainee sampai mereka debut dan akhirnya terkenal sampai sekarang. Di sini diperlihatkan pada saat mereka awal kali, dimana mereka itu harus merelakan putus sekolah. Video rekaman dan latihan mereka menyanyi pada saat di YG juga banyak banget diperlihatkan. Jadi cuplikan-cuplikan antara lagu satu dengan lagu yang lainnya itu diselip-selipkan guys. Dan ini bagus pakai banget. Sudut pandangnya ini bercerita tentang keseharian mereka dengan menggunakan banyak bahasa, yaitu ada Thailand, Korea, dan Inggris. Nah yang menggunakan bahasa Thailand tentu aja si Lisa pada saat interview gitu. Nah kalau Jisoo dia menggunakan dominan bahasa Korea, sedangkan Jennie dan Rose lebih dominan ke bahasa Inggris. Jadi sementara ini bahasa-bahasanya tuh keren banget guys. Jadi kita bisa tahu 3 bahasa sekaligus. Yang paling keren Dimas suka Lisa banget sih. Karena bahasa Thailand, Dimas nggak pernah dengar dia bahasa Thailand. Nah di film ini dia bahasa Thailand dan itu mantap banget. Dan kenapa mereka menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda? Dimas sudah baca berita bahwa agar mereka menggunakan bahasa yang paling nyaman untuk mereka. Jadi kan kayak duduk satu-satu gitu kan. Ada satu frame. Nah itu bahasa yang paling nyaman mereka pakai. Dimas masuk aja ke bagian paling menarik dari film ini. Dimana kan pada saat itu awal kali debutnya itu 2016. Dimana mereka tuh masih polos dan mereka juga nggak bakal nyangka bisa se-booming dan seterkenal sekarang. Dan diceritakan bahwasanya, dan di film ini dijelaskan bahwasanya mereka adalah girl band yang pertama kali muncul di Coachella. Tuh keren banget, apalagi mereka dari Korea dan mereka sangat kagum pas mereka di atas stage. Itu orang-orang itu nyanyi pakai bahasa Korea, jadi mereka tuh bangga banget. Dan pada saat mereka pertama kali muncul di televisi Amerika, mereka tuh kayak speechless banget, nggak nyangka. Dan yang paling Dimas highlight di film ini adalah Teddy Park. Dimana Dimas tuh ngefans banget sama lagu-lagu dia, memang kayak keren banget gitu. Dulu kalau nggak salah pas di 2NE1 dia ada juga garap lagunya kan. Tapi jujur di Blackpink ini lebih mantap lagi. Pada saat mereka nge-react lagu Sour Candy, Sour Candy, itu keren banget. Kayak se-excitednya mereka pada saat nge-react Sour Candy. Kayak gitu juga para Blink ya, kita-kita itu nge-react pada saat kita mendengarkannya. Kayak speechless banget, bagus banget. Dan mereka juga mengakui itu. Mereka juga dari ekspresinya tuh kayak wah hasil kerja keras kita itu beneran bagus ternyata. Dan Teddy Park itu sendiri bilang bahwasanya mereka itu adalah berbagai budaya yang ada dalam satu panci. Dalam artian mereka tuh kan dari daerah yang berbeda-beda. Kayak Rose itu dari Australia, si Lisa dari Thailand, kalau Jisoo memang dari Korea. Jadi kalau nggak salah juga dari New Zealand ya. Kalau suara soundnya agak kurang bagus, ini lagi hujan, minta maaf. Oke kita lanjut. Intinya film ini tuh kayak ngejelasin dari mana mereka awal tinggal, lalu mereka ada yang pindah juga. Pokoknya dari awal kali lah ada cuplikan-cuplikan foto yang membuat kita tuh kayak flashback. Dan kita lebih tahu sama idol kita dari kecil. Dan perjuangan Blackpink ini bukan perjuangan yang kita anggap bentar. No, itu semua kayak dance, koreografi, proses editing, penciptaan lagu, penulisan lagu, itu semua tuh nggak gampang guys. Jadi kita hanya bisa menikmati dan pas mereka comeback kita senang. Padahal sebelum semua itu terjadi itu banyak proses yang menyakitkan, banyak yang harus mereka perjuangkan, harus kerja keras. Jadi nggak ada hasil yang instan. Dan itu sih yang membuat Dimas kayak ini keren banget, mereka tuh keren banget. Perjuangan mereka, sakit-sakit mereka itu terbayarkan gitu. Jadi untuk Blink seluruh Indonesia selalu semangat. Dan awalnya kan Rose sama Jisoo itu hampir putus asa kan.
Tapi mereka membuktikan bahwasanya mereka itu bisa dan kuat. Walaupun mereka itu jauh dari kampung halamannya masing-masing, kecuali Jisoo yang memang tinggal di Korea. Mereka ada yang trainee sampai 5 tahun dan ada yang di trainee 6 tahun. Dan itu bukan perjuangan yang gampang dan salut banget, sampai sekarang kayak excited banget. Salut banget. Pertama kali mereka itu debut itu lucu banget. Kayak masih cute-cute gitu, masih takut-takut gitu di depan kamera, masih kayak canggung. Tetapi mereka ngebuktiin loh, mereka itu memang mampu untuk berada di stage yang besar. Keren banget asli sih. Dan pada saat mereka kayak udah di stage, ada juga bagian Jakarta, ada juga di Paris. Si Rose ini bilang, dia itu sangat hidup jika di panggung. Tetapi pas dia sampai hotel, dia tuh merasa kosong dan hampa. Ya karena dia tuh merasa hidup di atas panggung yang besar, kayak semua orang memperdulikan dia. Jadi dia itu merasa hidup. Pada saat dia kembali ke hotel, dia merasa hampa. Nah sebenarnya sama juga kalau kita lagi main-main, lagi bahagia di atas panggung gitu, tiba-tiba pulang ke rumah, itu pasti suasananya bakal beda banget. Awalnya juga mereka tuh kayak takut gitu untuk perform di Amerika, khususnya di Coachella, karena mereka beranggapan bahwa orang-orang Amerika tuh tahu nggak sih sama mereka, apalagi kan mereka tuh lagunya lagu Korea. Dan ternyata pada saat mereka latihan, pada saat mereka coba-cobain di atas panggung, dan pada saat hari H mereka Coachella, dan ternyata yang tahu lagu Korea mereka itu banyak banget, dan mereka tuh kayak makin deg-degan gitu, tapi juga seneng. Pada saat akhir dari panggung, kayak mereka tuh semua nangis, Rose juga nangis. Awalnya yang bukan nangis itu si Rose, lama-lama semuanya ikut kecuali Jisoo. Dia bilang dia tuh gak bisa nangis. Tapi nangisnya tuh bukan nangis sedih, tapi nangis bahagia. Dan jujur itu sedih banget. Pengambilan gambar dari cuplikan-cuplikan kecil ke dewasa, dari mereka trainee, itu jujur apik banget. Walaupun gambarnya blur. Blur itu karena ngambil memori-memori yang telah lama. Jadi wajar banget sih kalau blur. Jadi kita lanjutin kenapa mereka berbicara 3 bahasa tadi. Jadi mereka itu mau berbicara dengan bahasa yang membuat mereka nyaman. Jadi si Rose tadi sama si Jennie itu kebanyakan pakai bahasa Inggris. Jika Lisa dia menggunakan bahasa Thailand. Nah untuk Jisoo dia menggunakan bahasa Korea hampir sepenuhnya. Jadi dilihat dari trailernya, awal kali dia masih mikir kayak ada si Lisa scene-nya gini, I'm ready for love, I'm ready for love, I'm ready for love. Itu gak tahu tuh lagu apa sih. Sampai sekarang kayak dia masih bingung itu lagu apa. Kalian ada yang tahu nggak Blink? Kalian bisa komen di bawah. Ya namanya film dokumenter. Konflik yang dibangun tuh jelas banget dari awal mereka itu tidak jadi apa-apa, tidak dikenal siapa-siapa, sampai sekarang siapa sih yang nggak tahu Blackpink. Sinematografi di film ini juga bagus banget. Dia suka banget pengambilan dari stage ke bawah. Pada saat kayak di bawah stage itu ada apa tuh jadi kayak tahu. Untuk editing di film ini dia suka banget, banyak cuplikan-cuplikannya. Ada juga loh cuplikan-cuplikan dari idol K-pop lainnya kayak PSY, Opang Gangnam Style, terus ada SHINee, Super Junior, 2NE1. Ya udah, jadi kayak disatu-satuin gitu dan itu keren banget. Jadi kita kayak nostalgianya tuh ke K-pop lama. Ada 2NE1, Suju, SHINee, itu keren banget. Dimas tuh paling suka 2NE1 sebenarnya dari dulu. Tapi gara-gara ada Blackpink, karena 2NE1 pun udah gak ada update lagi, jadi Dimas suka ke Blackpink. Blackpink in your area. Untuk makeup di film ini tuh mereka banyak yang bare face. Jadi mereka bare face aja tuh pun cantik pakai kali loh guys. Jadi kayak gitu. Kalian bisa ngelihat idol K-pop dengan bare face. Durasi 1 jam 19 menit. Jujur menurut Dimas ini tidak bosan sama sekali. Walaupun dokumenter ya, karena Dimas juga ngefans banget sama mereka. Jadi ini mantep banget sih. Tapi memang gak bosen guys. Cerita itu sedih juga, tapi lucu juga, bahagia juga. Soundtrack dan backsoundnya itu lagu-lagu mereka itu diputar per cuplikan. Dan cuplikan-cuplikannya itu kadang-kadang berasal dari konser atau dari MV mereka. Dan ini bagus banget. Oke, mungkin sekian aja review film Blackpink Light Up The Sky. Kalian mau Dimas review apa lagi? Kalian bisa komen di bawah. Makasih udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.